Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait satu tema, yaitu wow, ternyata begini gaji kepala desa dan perangkat desa. Mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui ternyata gaji kepala desa dan sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sudah sebesar ini ya. Apa dasarnya, apa regulasinya, apa yang menjadi latar belakang sehingga kemudian gaji ini mengalami kenaikan? Simak pada penjelasan video berikut ini. Namun sebelum saya lanjut ya, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekan tombol subscribe sekarang juga. Kenapa? Agar terus mendapatkan informasi terbaru lewat channel kami ini. Segera ya, tekan tombol subscribe sekarang juga. Kita lanjut ya, sahabat sekalian. Nah, ini yang pertama adalah terkait latar belakang. Kenapa sampai kemudian gaji kepala desa dan aparat desa sebesar ini? Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Jadi latar belakang sampai kemudian gaji kepala desa dan perangkat desa sebesar ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ingat, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga ini menjadi perhatian buat kepala desa dan perangkat desa lainnya ya, kepala desa dan perangkat desa, agar betul-betul mengetahui terkait latar belakang kenapa sampai gajinya mengalami kenaikan tidak sama dengan di tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjut ya. Regulasi ya, regulasi yang mengatur, yang menjadi dasar terkait dengan kenaikan gaji kepala desa dan perangkat desa. Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi pada tanggal 28 Februari ya, teman-teman sekalian, tepatnya tahun 2019, PP 11 ini sudah disetujui, sudah ditandatangani dan sudah bisa kemudian dijadikan sebagai dasar terkait dengan kenaikan ataupun perubahan gaji ataupun penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam PP ini ya, dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah mengubah pasal 81 menjadi sebagai berikut. Ayat 1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDes ya, dianggarkan dalam APBDes ya, yang bersumber dari ADD, anggaran dana desa. Ini ayat pertama. Kemudian ayat kedua, Bupati Wali Kota menetapkan besaran penghasilan tetap atau siltap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan. A. Besaran penghasilan tetap kepala desa ya, paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Jadi ini adalah besaran gaji atau penghasilan tetap kepala desa paling sedikit ya, catat paling sedikit Rp2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Wow ya, jadi lumayan nih.
Lumayan, ini paling sedikit 2.400.000 ya. Paling sedikit bagi kepala desa ya. Penghasilan tetap yang diberikan. Kemudian B. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420, setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Jadi kalau seandainya kepala desa tadi 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A, sekretaris desa 110% atau Rp2.224.420. Wow, lumayan ya. Jadi ini adalah penghasilan tetap seorang sekretaris desa. Kemudian yang poin C, besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200, setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Jadi kaur, kepala urusan, kemudian kepala seksi, kepala dusun. Nah, ini besarannya Rp2.022.200. Wow, lumayan nih. Lumayan ya. Dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, ini gaji ataupun penghasilan tetap sudah sangat lumayan ya, memungkinkan untuk kemudian membiayai kehidupan dalam sehari-hari. Walaupun mungkin ada yang merasa masih kurang, tapi ini sudah cukup ya. Kalau seandainya kita mau setarakan dengan PNS golongan ruang 2A, ini sudah setara ini. Ya, jadi buat perangkat desa lainnya 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A, sekretaris desa 110%, kepala desa 120%. Jadi mudah-mudahan ini gaji bisa mendorong dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemerintahan desa. Karena ini menjadi latar belakang kenapa kemudian berubah penghasilan tetap ini atau siltap bagi kepala desa dan sekretaris desa. Tujuannya adalah tadi sudah disampaikan di latar belakang, untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Jadi kalau seandainya misalnya sudah terima gaji sebesar ini, ya kinerjanya ya tidak meningkat, maka ini perlu dievaluasi. Ayat 3. Dalam hal ADD, anggaran dana desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain dana desa. Jadi silakan nanti diatur ya tentunya oleh pemerintah setempat ya. Kalau seandainya ADD-nya tidak mencukupi, ini dapat diambil pada sumber lain ya dalam APBDes selain dana desa. Jadi teman-teman sekalian, ya, saudaraku yang berbahagia, ini merupakan penjelasan dari kami ya untuk memberikan gambaran secara jelas terkait dengan penghasilan tetap atau gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya. Mudah-mudahan kemudian ini bisa menjadi informasi buat kita semua. Ya, mari sama-sama ya kita kawal pemerintahan desa, kita berikan dukungan ya, kita berikan kritikan ya, yang membangun tentunya, dengan harapan ya mudah-mudahan dengan gaji, dengan besaran penghasilan seperti ini bisa mendorong ya, pemerintahan desa menjadi lebih baik. Perangkat desa tentunya harus tiap hari hadir pada hari-hari kerja, hadir dari pagi sampai sore di kantor masing-masing ya, supaya kemudian pelayanannya betul-betul terasa di tengah-tengah masyarakat. Hadir dari pagi sampai sore ya, sebagaimana jam-jam kantor tentunya pegawai negeri sipil ataupun ASN ya, aparatur sipil negara, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Karena negara sudah memberikan kita sebuah kehormatan, yaitu adanya gaji ataupun penghasilan tetap yang lumayan ya, yang sudah setara dengan gaji golongan 2A PNS bagi perangkat desa. Kepala desa 120%, sekretaris desa
110%, perangkat desa lainnya, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun itu 100%, ya, 100% sama dengan gaji PNS golongan 2A. Mudah-mudahan informasi ini bisa kemudian memberikan kita satu pengetahuan ya, terkait dengan besaran gaji ataupun penghasilan tetap dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran, kritik, masukan, silakan isi di kolom komentar video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.